Halo sahabat, kembali sama Bang Don yang akan melanjutkan cerita Gangga season kedua yang semakin seru dan baper abis, bila disimak dengan santuy. Tanpa berlama-lama, mari kita gaskan. Di luar rumah, Pulkit stay menunggu di atas motornya. Sementara Sagar berdiri menyandar di mobilnya. Gangga menghampiri Pulkit. Pulkit menegur Gangga. Apa kau tahu? Aku mengkhawatirkan ujianmu daripada dirimu untuk hari ini. Bagaimana kalau kau terlambat? Sagar mendengar pembicaraan mereka berdua. Dia mendekati Gangga lalu bertanya, kau ada ujian hari ini? Gangga mengacuhkannya. Dia menyuruh Pulkit bersiap-siap. Sagar protes, apakah kau tidak akan membiarkan aku mendoakanmu? Gangga tidak menyahut, setidaknya gunakan pena ini untuk mengerjakan soal-soal ujianmu. Ini pena keberuntungan dari Papa. Gangga berkata pada Sagar melalui Pulkit, katakan padanya kalau aku sudah punya pena. Waduh. Sagar bertanya-tanya, mengapa kau begitu arogan? Mengapa kau masih bersikap dingin padaku? Ini, ambillah. Sagar merebut map buku Gangga dan memasukkan pena ke dalamnya. Gangga diam tidak melarang, hanya melihatnya saja. Sagar mengembalikan map buku itu dan berkata, anggap ini sebagai berkat dari tuanmu. Setelah berkata begitu, Sagar menuju ke mobilnya. Gangga duduk di boncengan Pulkit dan menyuruhnya untuk segera berangkat. Sagar duduk di mobilnya dan melihat kepergian Gangga dan Pulkit dengan hati kesal dan kecewa. Sagar sendiri mendapat sedikit kesusahan. Saat dia hendak menandatangani dokumen, dia mencari-cari pulpen di saku bajunya dan tidak ketemu. Karena dia telah memberikan pena itu pada Gangga. Tapi Sagar tidak putus asa. Dia tetap giat bekerja. Niru yang melihat kerja kerasnya anaknya dari jauh, tersenyum bangga. Semua kegiatan di rumah keluarga Caturvedi berjalan sesuai irama, kondisi mulai normal. Sagar dengan fokus bekerja. Gangga pun fokus dengan belajar. Sesekali tidak dapat dihindari keduanya dipertemukan dan saling pandang-pandang manja. Tidak ada yang berkata-kata, hanya tatapan mata yang bicara. Gangga sedang belajar dan menghafal di balkon. Sagar datang sambil bicara di telepon. Dia melihat Gangga yang hilir mudik sambil memegang buku. Sagar diam-diam memperhatikannya. Saat Gangga menyadari kehadiran Sagar, dia menoleh. Keduanya saling bertatapan jedat-jedut pastinya. Sagar lalu membalikkan badan dan pergi meninggalkan balkon diikuti tatapan Gangga. Janvi masih berusaha keras untuk bicara pada Sagar dengan susah payah, tapi selalu sia-sia. Sagar tidak mau bicara pada Janvi dan selalu bersikap dingin padanya. Janvi menjadi kecewa, kesal dan selalu memasang wajah murung. Madvi di sana melihat itu dan menjadi prihatin, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti hari sebelumnya, pagi itu Gangga harus segera pergi untuk mengikuti ujian. Sepeda motor Pulkit mogok. Gangga menjadi cemas dan takut terlambat. Sagar memperhatikan Pulkit dan Gangga dengan wajah tegang dan bertanya dalam hati. Sagar ingin mengantarkan Gangga, tapi dia mengurungkan niatnya karena tengsin. Dan pada akhirnya Pulkit akhirnya menyuruh Gangga pergi ke kampus naik bajai. Di sana Gangga tidak bisa menemukan bajai karena selalu ada penumpangnya. Di belakang Sagar memperhatikan Gangga dan masuk ke dalam mengambil sepedanya. Tanpa bicara dia meninggalkan sepeda itu di depan Gangga dan pergi begitu saja sebelum Gangga sempat mengucapkan terima kasih padanya. Waduh, Gangga lalu pergi ke kampus dengan naik sepeda. Waktu berjalan menuju siang saat itu. Gangga pulang sambil naik sepeda, kemudian dia melihat Supriya. Gangga cepat-cepat menghampiri Supriya dan memberitahunya kabar gembira. Gangga berkata, kakak ipar Supriya, hari ini nilai ujianku sangat baik. Supriya sangat senang mendengarnya. Kalau begitu harus dirayakan, ini mah. Praba datang dan mendengar kata-kata Supriya tentang sebuah perayaan. Si centil Praba datang ke sana memasang wajah sedih dan kecewa. Dia coba untuk mencari simpati Gangga dan Supriya dengan berkata, Kak Madvi berpikir kalau aku berada di pihak dia, padahal sebenarnya aku lebih memihak kalian berdua. Sementara kalian menyangka aku memihak mereka. Apakah kau pikir aku ini musuh Gangga? Supriya menggeleng. Gangga menatap Praba dengan bingung. Praba terlihat senang. Dia bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Supriya memberitahu Praba kalau nilai ujian Gangga sangat bagus. Praba pura-pura gembira dan berkata kalau itu memang patut dirayakan. Gangga menolak karena dia ingin memberitahu Kak Pulkit dulu. Supriya memaksa. Praba menyarankan, bagaimana kalau kalian pergi ke sebuah restoran untuk merayakannya? Makanannya enak dan lezat. Tempatnya pun sangat bagus. Gangga tetap saja masih menolak. Supriya membujuknya dan memaksa, kau kan sudah merdeka. Untuk hari ini, mari kita rayakan. Gangga pun akhirnya setuju. Praba mengucapkan selamat bersenang-senang pada kedua gadis-gadis itu dan bergegas pergi menemui Madvi. Madvi sedang bicara pada Janvi sambil menuruni tangga. Kenapa kau terlihat murung? Tidak mau bicara dan tidak terlihat gembira.
Kalau kau terus-terusan begini kau bisa jatuh sakit. Pak Koki yang sedang menyiram bunga di bawah tangga ikut menyahut, "Yups, benar sekali. Dia selalu terlihat sedih sepanjang masa." Tak ada yang memanggilnya pengantin baru. Madvi menegur Pak Koki karena bicara seperti itu dan menyuruhnya agar fokus pada pekerjaannya saja. Praba datang. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Pak Koki. Pak Koki memanglah betul. Janvi tidak terlihat seperti gadis yang baru menikah. Sagar sangat sibuk dengan pekerjaannya. Janvi menyahut, "Sagar akan mengajakku keluar kalau dia peduli padaku. Dia bahkan tak mau bicara padaku." Praba menenangkan, pria memang seperti itu. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain pekerjaannya. Meski begitu, kami ada di sini untukmu. Praba lalu menyarankan Madvi agar menelepon Sagar dan memintanya agar mengajak Janvi keluar. "Aku tahu sebuah restoran yang sangat bagus. Kalian berdua pasti akan menikmatinya." Kalau Sagar menolak, kakak bisa memaksanya untuk bersumpah. Madvi setuju dan pergi untuk menelepon Sagar. Mahvi dan Janvi pergi meninggalkan Praba. Praba menyeringai senang membayangkan kalau drama baru akan terjadi. Supriya dan Gangga pergi ke restoran yang disarankan Praba. Mereka berdua duduk di meja sambil menunggu. Supriya menelepon Pulkit, tapi Pulkit bilang kalau dirinya tidak bisa datang. Supriya menyuruh Gangga memilih menu. Gangga membaca buku menu. Sagar dan Janvi juga datang ke restoran yang sama. Pelayan memberikan meja di seberang meja Supriya dan Gangga. Sagar duduk menghadap ke arah Gangga, sementara Janvi dan Supriya saling memunggungi. Sagar sedang menatap ke arah Gangga. Gangga selesai membaca menu dan hendak menunjukkannya pada Supriya ketika dia melihat Sagar. Keduanya saling bertatapan. Sagar merasa tidak nyaman. Begitu pula Gangga. Sagar berniat untuk pindah restoran, tapi Janvi menolak. "Aku suka restoran ini." Sagar hendak beranjak pergi. Janvi menahannya, "Kumohon Sagar, demi aku. Aku ingin menikmati kebersamaan denganmu meski kau merasa terpaksa. Jadi tolong berikan aku kesenangan sedikit saja meski terpaksa." Sagar mengurungkan niatnya. Janvi lalu membuka-buka buku menu. Gangga juga meminta pada Supriya agar mereka pergi mencari restoran lain. Tapi Supriya menolak, tidak ada restoran lain yang lebih baik dari ini di dekat sini. Pulkit selalu sibuk sepanjang waktu, jadi kita jarang bisa keluar seperti ini. Gangga akhirnya cicing kapakasa. Dua orang pria duduk di samping meja Gangga dan Supriya dan di depan meja Sagar dan Janvi. Mereka melirik Supriya dan Gangga dan berniat untuk mengganggu keduanya. Salah satu pria itu memberi isyarat pada temannya agar menyalakan rokok dan mengganggu mereka dengan asap rokoknya. Si teman setuju. Dia segera menghidupkan rokok dan dengan sengaja meniupkan asapnya ke arah Gangga. Gangga dan Supriya menjadi batuk-batuk. Supriya meminta kedua pria itu agar tidak merokok. Kedua pria itu minta maaf tapi terus saja meniupkan asap ke arah Gangga. Sagar melihat semua itu dari mejanya. Dia melihat Supriya dan Gangga terbatuk-batuk. Hatinya menjadi marah, tapi berusaha menahan diri. Janvi tidak melihat reaksi Sagar, dia malah bertanya Sagar ingin makan apa. Sagar tidak menyahut. Kedua pria itu terus meniupkan asap rokoknya ke arah Gangga dan Supriya. Gangga terbatuk-batuk lagi. Dia melihat ekspresi kemarahan di wajah Sagar. Gangga jadi tegang. Gangga ingat kalau sejak kecil, Sagar tahu dirinya sangat alergi dengan asap, dan selalu membantunya setiap kali asap membuat dirinya terbatuk-batuk. Dan bersambung. Nantikan lanjutan ceritanya dan mohon maaf Bang Don akhir-akhir ini kurang sehat dan takut menghadapi tanggal tua.